Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Kita mencoba untuk berbicara PKK, materi PKK KD 13, yaitu tentang indikator keberhasilan produksi massal. Kita berbasis pada teknologi kejuruan. Indikator keberhasilan produksi massal. Gak usah bingung, kita cari jawabannya. Ya, jangan terlalu berpikir seperti ini. Nah itu nanti akan diketawakan oleh anak kecil ini. Anak kecil yang giginya baru ada 2, ya lucu-lucunya untuk tertawa. Bahwa produksi massal atau yang disebut sebagai mass production dalam arti yang sederhana, produksi massal adalah kegiatan membuat suatu produk dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang. Massal artinya banyak, ya, bisa berulang-ulang. Iya. Proses produksi biasanya dilakukan secara terus-menerus dengan hasil produksi yang berskala besar dan menggunakan bantuan teknologi. Tidak heran kalau semua zaman sekarang semua teknologi, ya. Iya. Kita lagi pada prinsipnya bahwa tujuan dari produksi massal adalah untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar. Dengan begitu, setiap wirausaha berharap dapat selalu memenuhi kebutuhan konsumen, memberikan pandangan atau kesan yang baik. Bagi pihak desain produksi itu sendiri, hal ini sangat penting sebab selain menciptakan profit, keuntungan, kepuasan pelanggan juga merupakan gerbang dari terbentuknya basis pelanggan yang setia. Artinya di sini kepuasan pelanggan itu ketika desain produksi kita ada sedikit komplain, maka segera direspon. Namanya pelanggan adalah raja. Dari raja itu kita nanti akan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau rajanya puas, senang, maka rakyatnya juga atau teman-temannya akan membicarakan hasil proyek atau kerja kita atau desain produksi kita. Selanjutnya, perencanaan desain produk yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk kegiatan analisis kebutuhan pelanggan. Perencanaan desain produksi tersebut berhubungan dengan produk yang akan kita kerjakan. Hal yang perlu disiapkan dalam perencanaan desain produk adalah melakukan penjadwalan, melakukan pengerjaan desain produksi, dan melakukan print-out proses pengerjaan desain konstruksi. Kemudian kita berbicara tujuan produksi. Apa sih tujuan dari produksi massal? Produksi massal juga bertujuan meningkatkan efisiensi kegiatan produksi sambil tetap menjalankan prosesnya sesuai standar yang berlaku. Jadi, produsen dapat menghasilkan produk yang tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas dalam satu waktu. Jadi, ketika dalam waktu ini dia bisa produksi, juga bisa menghasilkan produk yang lain, ya, untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksi. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu,
maka produksi massal atau yang disebut juga dengan mass production tetap dan harus melakukan proses atau tahap perencanaan terlebih dahulu. Jadi tidak lepas dari perencanaan. Tentunya perencanaan produksi massal bukan hanya digunakan untuk mencapai target jumlah produk, ya, melainkan juga memenuhi standar kualitas produksi, juga tentang keamanan desain produk tersebut. Pada dasarnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa mutu dari produksi yang dihasilkan adalah merupakan fokus utama setiap produsen. Oleh karena itu, ada banyak tahapan produksi massal yang harus disesuaikan dengan serangkaian ketentuan yang perlu diikuti dan dijalankan pada setiap produksinya. Artinya di sini semua berpikir dengan langkah-langkah kerja dan juga waktu. Pada umumnya dari pihak industri yang bertindak sebagai produsen memiliki personil yang menduduki jabatan manajer produksi di setiap struktur organisasi. Ada yang membawai anak buah di bagian produksi. Ya, itu merupakan tanggung jawab dari manajer produksi. Nantinya akan membuat sebuah surat dokumen produk. Setelah dokumen produk selesai, baru dibuat produknya. Tetapi dari manajer produksi masih tetap akan berkonsultasi dengan pihak yang lain, ya. Artinya berkonsultasi dengan divisi yang lain seperti manajer quality assurance, bidang teknik, bidang pemasaran, bidang penjualan, dan lain-lain. Jadi tidak mentang-mentang sebagai manajer produksi dia berpikir sendiri, tidak, masih ada kaitannya dengan produk-produk yang lain atau manajer-manajer yang lain. Jika dokumen persyaratan produk sudah disetujui oleh para manajer tersebut, setiap keputusan yang terkait produksi harus sesuai dengan isi dokumen. Pihak manajer produksi bisa merevisi dokumen persyaratan tersebut, khususnya apabila terjadi dampak pada proses produksi. Tahapan produksi massal. Tahapan produksi massal berikutnya adalah memvalidasi dan pengujian teknis, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya EVT, Engineering, Validation, and Testing. Proses ini berlaku untuk produk-produk yang memiliki fitur teknis, tetapi semuanya produk harus ada validasinya. Tujuan daripada validasi adalah untuk mengidentifikasi risiko dari persyaratan-persyaratan produk yang disebutkan dalam dokumen persyaratan produk yang dikeluarkan oleh manajer produksi tadi. Jika risiko tersebut memang ada, maka tim teknis bertugas meminimalkan, bahkan menghilangkan sebelum produk akhir dibuat. Intinya, dari semua yang ada, semua pekerjaan itu harus ada urun rembuk, musyawarah antar lini, ya, membicarakan apa yang akan dihasilkan. Setelah apa yang dihasilkan itu dibicarakan, ada yang bergerak ke arah masyarakat, ada yang bergerak di bidang IT untuk pemrograman, ada mobilitas, tetapi semuanya tidak lepas dari waktu. Tidak lepas dari waktu. Oke, semoga bermanfaat.
Ya, ini hanya sekedar contoh, sekedar pembelajaran bagi kita semua bahwa semuanya harus ada disiplin waktu, ada perencanaan, ada konsultasi, ada proses produksi. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Siap. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.